Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian-pengertian dari filsafat. Yang pertama, pengertian filsafat. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan, sehingga dapat diartikan sebagai suatu gagasan yang penuh kebijaksanaan dan kebenaran. Sedangkan secara terminologi, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang merupakan proses pemikiran untuk mencari hakikat kebenaran segala sesuatu. Filsafat berarti berpikir sedalam-dalamnya, bersifat kritis, bersifat universal, dan tersusun secara sistematis. Yang kedua, objek filsafat. Filsafat memiliki dua objek kajian, yaitu objek material dan objek formal. Yang pertama, objek material adalah hal atau bahan yang diselidiki, atau hal yang dijadikan sasaran penyelidikan. Objek kajian adalah sesuatu yang dapat dirasionalkan, yang bersifat empiris dan ilmiah. Yang kedua, objek formal adalah metode untuk memahami objek material tersebut. Cara pemahamannya ada dua, yaitu spesifikasi dan perspektif. Yang ketiga, metode filsafat. Metode filsafat adalah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu berdasarkan objek formal yang ditentukan suatu pendapat dan pemikiran khas untuk berfilsafat. Metode filsafat ini terus berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan filsafatnya itu sendiri. Yang keempat, asal dan peran filsafat. Asal filsafat terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama keheranan, yang kedua kesangsian, dan yang ketiga kesadaran akan keterbatasan. Dan peran filsafat juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pendobrak, yang kedua pembebas, dan yang ketiga pembimbing. Yang kelima, manfaat studi filsafat. Dalam mempelajari filsafat, pastinya ada manfaatnya. Yang pertama, kita dapat memfikirkan masalah secara mendalam dan kritis. Yang kedua, kita dapat membentuk argumen dalam bentuk lisan maupun tulisan secara matematis dan kritis. Yang ketiga, kita dapat mengkomunikasikan ide secara efektif. Dan yang keempat, kita mampu berpikir secara logis dalam mengenai masalah-masalah kehidupan yang selalu tak terduga, dan masih banyak manfaat lainnya. Yang keenam, cabang-cabang filsafat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, filsafat pengetahuan, terdiri dari epistemologi, logika, dan kritik ilmu. Yang kedua, filsafat keseluruhan kenyataan, terdiri dari teologi metafisika, antropologi, dan kosmologi. Dan yang ketiga, filsafat tentang tindakan, terdiri dari etika dan estetika. Yang ketujuh, kedudukan ilmu, agama, dan filsafat. Dalam ilmu, agama, dan filsafat memiliki tujuan yang sama-sama mencari kebenaran. Dalam aspek sumber, filsafat dan ilmu memiliki sumber yang sama, yaitu akal dan rasio. Filsafat memiliki pengetahuan yang lebih dalam. Jika ilmu sebatas menelusuri wilayah fisik, maka filsafat menelusuri wilayah fisik maupun metafisik. Kebenaran filsafat dan ilmu diyakini relatif, sementara agama dengan ajaran-ajarannya yang terkandung dalam kitab suci Tuhan diyakini sebagai kebenaran mutlak.